wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Nanti kalau saya tanya lagi, apa kabar semua? Sehat prima, oke? Ya. Apa kabar semua? Sehat prima. Oke. Sekarang saya ingin ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ya, anggap saya ini adalah teman berbagi, teman bermain. Siapa? Teman berbagi, teman bermain. Bukan dosen, bukan instruktur, bukan polisi, bukan juri ya. Jadi kalau kita sudah menganggap teman bermain, teman berbagi, jadi kita itu enak, plong ya. Plong tidak? Plong ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, saya ingin, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Oke? Di sini yang mahasiswa 7. Ada? 1, 2, 3. Mahasiswa 4. Terus yang pegawai negeri tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegawai swasta ada? 1. Pengusaha tunjuk, jangan malu. Tunjuk, banyak ya. Calon pengusaha? Semua calon pengusaha ya, berarti calon pengusaha. Terus aktivis ormas ada? Nggak ada. Oke. Baiklah teman-teman semua, saya panggil teman-teman ya. Saya memberi motivasi ini aneh ya, aneh. Aneh itu tidak lazim. Ya, tapi saya minta teman-teman semua ikut aja walaupun aneh ya. Mau? Mau kaya? Mau kaya? Oke. Mau banget ya? Oke. Kalau gitu siapa mau uang ini? Siapa mau uang ini? Siapa mau uang ini? Ini calon orang kaya. Inilah mental kita itu nggak aneh. Yang aneh cuma satu orang. Coba hampir 100 orang, yang aneh cuma satu orang. Sadar ya? Sadar. Saya pernah kemarin waktu mendirikan Koperasi Syariah 212, hanya 2 perempuan, saya dengan Profesor Dr. Erna PhD, opo panjang gelarnya kayak kereta. Terus saya bilang, Bu, Ibu kesini dalam rangka apa? Saya mau ikut mendirikan Koperasi Syariah 212. Ibu profesor di mana? Di IPB. Ibu punya usaha apa? Nggak ada. Lalu yang ibu ajarin apa? Ya teori. Kalau gitu, ibu ini kalau boleh saya umpamakan pelatih berenang yang hanya ngajak muridnya berteori di pinggir kolam. Betul Bu? Iya. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau mau kaya, kita harus aneh. Aneh. Tidak lazim. Jadi adik tadi sebenarnya ya, dia agak terlambat. Saya sampai 3 kali loh. Kalau saya sekali aja sudah saya sikat itu. Gitu. Ya. Saya tanya lagi. Siapa di sini antar peserta ya yang sudah punya nomor HP temannya lebih dari 5? Ada nggak? Nggak ada. Saya baru datang berapa menit
sudah ada 10 HP. Kenapa? Zaman now, relasi mendatangkan informasi, informasi mendatangkan relasi, relasi dan informasi mendatangkan PT. Tahu PT? Duit. Cuan, jangan cuan, PT aja. Cuan kan bahasa orang asing. PT itu bahasa Padang. Nah, introspeksi ya. Kenapa? Kenapa? Nah, teman-teman semua, ya. Jadi anggap saya teman ya Pak ya, Pak Irfan ya. Jangan anggap saya ini motivator enggak, teman. Teman bermain, teman berbagi. Saya ajak main mau? Saya ajak main mau? Berdiri. Semua berdiri. Cepat berdiri. Cepat berdiri karena saya ini mestinya saya ngasih ini 3 jam. Tapi karena beliau ini tahu saya cuma dikasih 40 menit. Coba luar biasa ya. Ikuti gerakan saya. Karena sudah ada yang ngantuk. Saya lihat sudah ada yang ngantuk. Ikuti gerakan saya begini ya. Lihat dulu contoh. Ya, kalau orang mau ngajar orang kaya dia harus kaya. Kalau orang mau ngajar orang itu harus cantik dan ganteng, dia harus cantik dan ganteng. Kalau dia mau ngajar orang itu pintar, dia harus pintar. Kalau mau ngajar orang itu cerdas, dia harus cerdas. Sungguh celaka orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia perbuat. Ya, oke, contoh saya. Saya menyayangi semua orang. Tangan dua ya, sama saya ya. Sampai apa enak gitu ya, lepas ya. Terus saya menyayangi semua orang, oke? Yang pendek, yang sedang, yang tinggi, oke? Cocok ya? 3 kali ya? Sampai meregang ya? Kenapa? Ketika meregang, aliran darah lancar. Aliran darah lancar, mata melek, semangat naik, oke? Motivator kerjanya memang begini, aneh. Oke, kita mulai. Saya menyayangi semua orang. Yang pendek, yang sedang, yang tinggi. 1 kali lagi. Saya menyayangi semua orang. Yang pendek, yang sedang, yang tinggi. 1 kali lagi. Saya menyayangi semua orang. Yang pendek, yang sedang, yang tinggi. Tepuk tangan buat kita semua. Enak? Duduk. Bapak ingat ya? Bapak ingat. Jadi judul saya ini kaya, sehat, prima sepanjang masa. Saya yakin dari wajah-wajah Bapak Ibu semua, teman-teman semua, itu pasti ingin kaya, pasti ingin sehat, pasti ingin cerdas, pasti ingin akhlak mulia. Oke? Kalau boleh dengarkan dulu, sayang. Kalau boleh dengarkan dulu yang di belakang. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kaya itu tidak jatuh dari langit. Ya, sehat itu tidak jatuh dari langit. Ya. Itu harus diusahakan. Bagaimana caranya? Ini kalau ada yang merekam, direkam nih. Ya, nanti di-upload di YouTube. Siapa yang punya channel YouTube? Tunjuk. 1, 2, 3,
4, 5, 6, cuma 10%. Pesan Bunda Ratu, keluar dari sini buat channel YouTube. Kalau enggak, tak doain enggak kayak. Iya. Kenapa YouTube itu berfungsi untuk promosi? Zaman now itu ya, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube itu penting, Bray. Penting. Ya. Penting sekali. Zaman sekarang kalau tidak nonton YouTube, tidak nonton TikTok, tidak nonton Instagram, ketinggalan. Ketinggalan. Ya. Ini agak macet. Ini mestinya oke, ya. Jadi pertanyaannya, karena ini 40 menit saya percepat. Orang-orang kaya, orang-orang sehat, orang-orang cerdas, orang-orang berpengaruh, ya teman-teman semua, itu orang-orang yang aneh. Gak usah jauh-jauh seperti Atta Halilintar, aneh gak? Aneh. Sehari dia bikin konten bisa 10. Raffi Ahmad, aneh gak? Aneh. Jadi kalau begitu, nanti setelah pulang, saya menjadi orang aneh. Kata siapa? Kata Bunda Ratu. Kenapa Bunda Ratunya aneh? Ya. Lalu Bapak Ibu, modal lagi yang harus kita punya, berani. Seperti adik tadi. Dia sudah dapat pulsa 100.000 karena berani. Yang lain nggak dapat. Kesempatan tidak berulang. Ingat, kesempatan tidak berulang. Ingat ya, berani, percaya diri, mandiri, tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain, bangun pagi, sebelum subuh sudah bangun. Kan kita mau aneh, jadi judulnya aneh ya. Kalau orang bangun jam 5, kita bangun jam 3 supaya aneh. Kalau bangun jam 3, ya kata Bunda Ratu harus aneh. Orang bangun tidur jam 3 atau jam berapa, langsung sholat bagi yang muslim ya. Biasanya kan gitu kan? Itu nggak aneh. Yang aneh, minum air putih, buang air besar dulu, supaya tahajudnya nggak ngantuk. Kalau gitu Bunda Ratu berapa jam nggak tidurnya? 18 jam. Jam 3 sampai jam 21. Nggak tidur, nggak ngantuk. Ini karena lagi menurunkan berat badan supaya lebih kecil. Saya sarapannya tadi itu air putih sama vitamin. Udah, vitamin penghancur lemak, penahan nafsu makan, kandungan gizi. Dan saya lagi nurunkan berat badan ini nggak makan nasi. Nanti Bapak Irfan bisa join sama saya, kolaborasi supaya lebih langsing. Ya, saya dulu waktu muli Lampung 48 kilo beratnya. Napa Urba lewat, Aldarisma lewat, Putri Lampung juara 1. Saya lihat tidak seperti sekarang. Kalau dulu ya catwalk, jangan di catwalk. Terus kami dilatih begini, diikat. Bahasa Inggris, sejarah Lampung, tulisan Lampung, bahasa Lampung, makanan Lampung, pakaian Lampung. Yang jurinya siapa? Profesor Hilman Hadikusuma.
Terus Iskandar dan jurinya rata-rata Jakarta, dan pertama kali pemilihan Muli Lampung. Dan Bunda Ratu dapat juara 1. Tepuk tangan. Aneh kan? Aneh. Oh bisa. Bunda Ratu ini kelahiran Sukadana, Lampung Timur, 28 Mei 1967. Sudah 56 tahun. 56 tahun. 4 tahun lagi 60. Tapi perasaannya seperti 25 terus. Perasaan. Apalagi kalau udah langsing nanti. Nih, bawa suami lagi ke sini. Coba suamiku ganteng. Berdiri dulu, kenalin. Nah, ini orang paling ganteng di seluruh jagat raya. Berdiri dong. Berdiri saya. Nah. Saya tidak begitu ya. Iya dong. Nanti Bun, apa rahasia cantik? Banyak duit. Banyak duit sama bangun pagi minum vitamin. Ketawa terus. Semua tidak ada yang penting. Ingat ya, kata Bunda Ratu, semua nggak ada yang penting. Yang penting apa? Makan enak, tidur nyenyak, uang banyak. Itu yang penting. Jadi gini Bapak Ibu semua, saya ini kan hanya tingkat motivasi ya. Jadi nanti seperti Bapak Irfan tadi, itu edukasi. Jadi orang mau sukses itu ada 5 tahap. Motivasi, edukasi, training, aplikasi, evaluasi. Jadi setelah Bunda Ratu motivasi sekarang ini apalagi 40 menit, ini seperti icip-icip aja. Icip-icip aja. Jadi motivator itu berat. Kalau nyanyi 3 menit selesai. Dan nyanyi misalnya dia nyanyi, keluarga itu harus bahagia, kata dia ya. Padahal rumah tangganya berantakan. Boleh gak? Boleh. Tapi kalau motivator holistik gak bisa. Dia harus berdiri 3 jam. Tidak boleh suaranya kubah semua. Kenapa saya tidak pakai slide? Slide-nya ditutup aja supaya fokus. Fokus ke Bunda Ratunya. Gitu ya. Nah, jadi motivator holistik dengan motivator itu ada bedanya. Motivator itu orang yang memotivasi orang lain. Ada ya yang dia tidak kaya tapi dia nyuruh orang kaya. Ada kan motivator seperti itu? Ada kan? Nah, bapak-bapak, terus kita harus punya ini, punya itu. Dia sendiri pulang pakai Gojek. Ini promosi Gojek ini. Kasih royalti ini nanti. Tapi kalau motivator holistik, siapa dia motivator holistik? Memotivasi dirinya, memotivasi orang lain. Dirinya dulu dimotivasi. Kalau dia sendiri loyo, letoy, berapa L itu? 7 L. Lemah, letih, lesu, lelah, letoy, loyo, lemes, lunglai, 8. Nggak bisa jadi motivator holistik. Dia harus semangat. Ini keringat saya udah ngalir. Tambah kurus. Anggap aja sauna. Nah, positif sauna. Ini keluar, detox. Ya. Siapa itu motivator holistik? Memotivasi dirinya, memotivasi orang lain di bidang spiritual. Jadi spiritualitas kita sesuai dengan negara kita ketuhanan yang Maha Esa itu harus bagus. Yang Kristen ke gereja, yang Islam ke masjid, yang Hindu ke pura, yang Buddha ke vihara.
tidak berlaku di negara Republik Indonesia untuk ateis. Karena negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Jadi spiritual kita itu harus sehat. Saya pernah ditanya oleh Jenderal Bintang 2, saya ngasih ceramah di Departemen Pertahanan. Bun, apa tanda spiritual orang Islam sakit? Dia tidak ngaji, tidak sholat. Jadi kalau ada yang tidak ngaji, tidak sholat, itu sakit. Yang sembuh gimana, Bun? Ngaji, sholat, sedekah. Itu sembuh tuh spiritual. Spiritual ya, motivasi spiritual. Mental malu. Saya lihat kan tadi kan satu yang mental berani. Yang lain dia harus disembuhin nih. Harus undang Bunda Ratu lagi di Pak. Kita cuci otaknya pakai minum. Mental apa Bun? Mental yang sehat. Berani berkata, berani bersikap, berani bertanya. Saya tadi ngomong itu di belakang saya cuma mancing doang. Saya ingin teman-teman semua berani. Tidak lazim, aneh. Ini kok cara berbicara sok-sokan. Orang bukan jatah dia. Bodo amat ini gue pikirin. Yang penting saya berani bicara dan bermanfaat. Nah, aneh kan? Aneh. Ya. Mental berani mulai usaha, ya. Berani tidak maksiat, berani tidak nyampur-nyampur barang haram, ya. Kalau kuliner nanti serahkan sama Bunda Ratu. Bunda Ratu instruktur Ikatan Ahli Boga seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Yang punya usaha dan suami yang pegang sekarang. Ada bakso, ada bumbu mie ayam, ada bumbu soto, ada bumbu rendang, ada. Bahkan kemarin tanggal 8 Februari ya, Bunda ya, itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung mencanangkan gulai ulu sapi Lampung dan juadah Ratu Lampung. Tadi ada mbak-mbak, coba mana yang tadi yang buat kue tadi. Nah, nanti kita bina, dia akan buka nanti juadah Ratu Lampung. Belum ada kan? Buatnya praktis sekali. Bahannya hanya telur, susu kental manis, butter, mentega, sama biang. Selesai. Dikukus cuman 45 menit. Gampang? Gampang? Gampang dulu. Kok susah gitu menyebut gampang? Gampang. Ketika kita ucapkan gampang, teman-teman semua ya, seluruh sel kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu gampang. Ketika kita ini alam bawah sadar, saya magister kesehatan dan saya dokter holistik. Ya, saya dokter holistik, mengobati dirinya, mengobati orang lain juga. Di bidang spiritual, mental, sosial, intelektual, fisikal, finansial. Jadi kalau Bapak Ibu resah, gelisah, sedih, ya, kecewa, jengkel, marah, nyalahkan orang lain, cemas, itu tanda-tanda gangguan jiwa. Itu tanda-tanda sakit. Banyak orang yang telepon Bunda Ratu, Bunda Ratu kok saya susah tidur. Bunda Ratu saya konsultasi jarak jauh. Ya, ya, dokter holistik. Jadi memotivasi dan mengobati. Ya, di bidang itu. Berani, percaya diri, mandi. Ya. Jadi kalau malu, udah makan aja malu. Hidup sama dengan masalah. Hidup sama dengan masalah. Ingat ya? Masalah harus diselesaikan. Bukan dikeluhkan. Hadapi masalah. Kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri, prank. Sama mengadu kepada Allah. Pada prank. Maka banyak orang gantung diri, dia mutar aja. Kemarin di Mampang tetangga saya ada mahasiswa gantung diri. Sekarang udah musim.
bunuh diri karena dia punya masalah, dia nggak kuat, dia spiritualnya kurang kuat, dia bunuh diri. Jangan sampai ini terjadi sama kita. Masalah, apakah Bunda Ratu tidak ada masalah? Banyak. Kalian mungkin pernah dengar anak Bunda Ratu yang pecah tengkorak tahun 2019, Faisal Amir, yang demo memprotes undang-undang KPK di depan DPR. Itu heboh seluruh dunia. Ya. Itu ujian berat sekali sampai Bunda Ratu pergi ke dokter jiwa. Dok, bagaimana nih dok? Kok saya jadi bawaannya marah-marah? Kebayang nggak kalau itu terjadi kepada bapak ibu semua? Kebayang? Tapi alhamdulillah kita terapi, kita bangun pola pikir yang positif, alhamdulillah sembuh. Saya dites pakai MMPI. Waktu itu sudah rontok semua nilainya. Kerjasama sudah nggak bisa, semua nggak bisa. Tinggal kepemimpinan dan integritas. Kepemimpinan saya masih tersisa 80 nilainya, integritas masih 80, yang lain 40, ada yang 10. Truk. Jadi kalau saya mengeluh, mungkin bunuh diri, mungkin ya. Anak saya sudah sampai bilang, waduh, adik saya mati, emak saya tidak. Sampai begitu. Bayangkan pecah tengkorak, ya. Sudah begini, menurut Brimob, dia sudah mati. Itu ya. Jadi jangan takut dengan masalah. Selesaikan masalah. Selama Anda masih hidup, pasti punya masalah. Tapi lihat positif kayak Bunda Ratu nih ya. Kalau kok panas amat sih ruangan ini? Alhamdulillah, sauna, detoksifikasi, mendung, alhamdulillah, sejuk. Panas, alhamdulillah, sauna lagi. Jadi alhamdulillah aja. Punya suami yang sayang, alhamdulillah. Punya suami nggak sayang, pergilah. Dia buat apa kalau ada suami nggak sayang? Kalau punya istri nggak sayang? Kalian tahu nggak? Tujuan berumah tangga itu untuk meningkatkan ketakwaan. Catat nih ya, untuk meningkatkan ketakwaan dan melahirkan kader-kader perjuangan. Kalau dia tidak meningkatkan ketakwaan, ngajak kita bermaksiat atau dia bermaksiat, emang gue pikirin patah tumbuh hilang berganti, disakiti tinggal pergi. Hidup cuma sekali, harus dinikmati. Jangan pusing gara-gara duit. Kalau Bunda Ratu ini hidupnya pas-pasan. Pas. Jadi kerjaan kami berdua ini jalan-jalan, makan-makan, bermesraan, senang-senang. Maka beliau ketika mengundang saya harus dengan pacar saya. Nggak bisa saya sendirian. Aku sepi tanpa dirimu. Wah, cuit. Kenapa saya ajak ketawa? Ini metode edutainment, education in entertainment. Jangan tekan terus ya. Tapi judulnya itu apa tadi? Aneh. Aneh. Nah, berikutnya ini berapa menit lagi ya? Sudah 49. Nah, jadi saya pesan lagi sama semua di sini. Ada satu orang tolong dibantu Dinas Pariwisata bikin grup alumni workshop pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Angkatan berapa ini? Angkatan 1. Tepuk tangan buat semuanya. Keren. Ini baru keren. Jadi jangan satu pun peserta terlewatkan, buat grup WhatsApp. Nanti adminnya Ibu Rika atau Pak Irfan. Begitu. Kan grup WA itu penting banget. Maaf ya, ini aneh lagi. Saya cari mantu aneh. Aneh betul. Di zaman sekarang.
Sampai calon besan saya pusing. Kok hari gini masih ada orang aneh cari mantu? Saya umumkan di grup WhatsApp. Ini ada 800 grup. Maka saya bilang jangan nomor ini, saya bilang ada nomor yang ini aja. Nanti catat ya 0811 11 85 67. 11 11 85 67. Ingat. Cepat ingat ya. 08 11 11 85 67. 10 angka. Ya, 10 angka. Kartu halo. Ya. Aneh ya? Nih, hari gini kata si kok masih ada? Perkawinan adalah ibadah. Terus mempertemukan kedua insan apalah pengantarnya itu adalah ibadah gitu lah, kira-kira gitulah ya. Seorang pemuda nama Rahmat Ahadi, umur 32 tahun, terus alamat Jakarta Selatan, kulit putih, ganteng, ekonomi mapan. Terus apa lagi ya? Ya kerjaan tadi kan ekonomi mapan, ya udah usaha ya. Mencari calon seorang istri sederhana ya, dokter, taat agama, cantik, putih. Semoga yang ada teman atau saudara atau anak hubungi 0811 11 85 67. Aneh ya? Akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah masuk. Bun ini ada, Bun ini ada dari saya kirim ke 10 grup. Tapi gak apa-apa, ini kan 800 nih. Berarti cuma 1%. Tapi saya pilih grup-grup yang bagus. Misalnya Nurul Fikri, pesantren ini. Ting, satu masuk. Bun ini ada Bun. Coba tanya dulu, saya bilang. Dia mau nikah enggak? Tapi belum jadi dokter Bun, gak apa-apa. Tapi Bun, cantik Bun. Dia hafizah Bun. 30 juz, bukan 40 juz ya. Kalau yang 40 itu jus melon, jus mangga, jus strawberry, itu yang 40. Kalau Al-Quran itu cuma 30 ya. Subhanallah. Saya kontak ibunya. Assalamualaikum Umi, nenek. Kenalkan. Oh ya bagus Bung. Udah, kapan kita ta'aruf? Coba. Dari medsos ya. Turun ke darat. Saya kontak dia tanggal 5, tanggal 11 ta'aruf. Bapak saya tanggal 17 kemarin langsung pinang. Ku pinang engkau dengan bismillah. Wah. Langsung ada fotonya, saya langsung pasang cincin. Tanggal 7 nanti akad nikah dan resepsi. Aneh kan? Ih, Bunda Ratu. Ada yang bilang begini, kok Bunda Ratu kayak jualan kacang? Saya nggak jualan kacang, saya cari mantu. Loh, anak itu biarin aja Bun, cari sendiri. Nah, kalau ditangkap sama yang nggak jelas, nah ini yang mau punya anak, ya tiru cara Bunda Ratu. Dan Bunda Ratu ini punya sekjen di HMI Peduli Umat tingkat pusat, Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Bagus Bun, artinya udah teruji. Ya. Aneh lagi ya. Jadi jangan Bun, saya males medsos. Kok males? Zaman sekarang nggak bisa. Bunda Ratu Panglima Emak-emak Indonesia bikin grup itu 300 grup. Pengurus tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Belum pernah ketemu orangnya. Di mana buat? Di WA. Itu. Ini ada teman-teman ini dari Pak Mami organisasi. Ada yang belum pernah ketemu, tapi ketemu di udara. Apa pesan yang ingin Bunda Ratu sampaikan? Medsos sekarang sangat penting, tergantung kontennya. Kalau kontennya air raksa ya air raksa. Betul?
air jeruk, ya air jeruk. Paham maksud saya? Kalau medsos itu Facebook dan sebagainya digunakan untuk pacaran, untuk sekedar-sekedar, ya memang tidak berguna. Tapi kalau medsos itu digunakan, ini tapis, Lampung, keren dan beken, buatan Ibu Anu, wah, siapa mau beli, hubungin. Lalu model-model cebar kemana-mana, viralkan ya. Nah, gitu caranya. Nih, Bunda Ratu Agung jual tapis juga kemarin di acara ICMI. Ada rektor UIN, Bun, tapis kok bagus banget. Mau? Ya sudah, tinggal telepon. Tolong kirim berapa? 1 juta. Duduk. Ini karena nggak keburu kemarin padat acara, seambilnya, tapi ini tetap daerah lah. Ini songket. Jadi kalau yang mau desain, Bunda Ratu insya Allah bisa. Karena Bunda Ratu juga desainer juga. Ini desain sendiri. Nggak asik Bunda Ratu kalau ceramah di sini, Putri Lampung, daerah Lampung, lalu Bunda Ratu pakai sepatu boot, terus nggak cocok. Jadi Bunda Ratu itu ada 5 pakaian. Pakaian tidur, pakaian sehari-hari, itu syar'i, terus itu pakaian kurcaci namanya itu kalau untuk seminar-seminar yang umum lah ya, pakai sepatu boot keren-kerenan, misalnya ngasih di IWAPI misalnya beda, di IWAPI itu harus keren dan beken gitu. Kalau sekarang ini kan keren tapi kalem, ini namanya pakaian ratu. Ada lagi nanti pakaian sultan, lebih keren lagi, itu harganya sekitar 4 juta 5 juta. Kalau ini sekitar 2 lah. Ini dirancang sendiri. Ini blue drum. Ini harganya 1 meter 150.000. Jahit sendiri. Ini harganya 1 juta. Ini kan tahu kan songket kan? Tahu semua kan? Biasa kan songket nggak ada dipotong-potong gini ya. Nggak modis. Seperti ini modis kan? Modisnya. Kok kayaknya setengah hati. Model. Nah gitu. Maksa ya. Orang motivator itu harus maksa. Sukses itu harus dipaksa. Karena metode mensukseskan orang ya, ada yang dicempungin, ada yang dilempar ke atas, ada yang disinggung ditekan, ada yang ditarik. Ada orang saya singgung, ah dasar lu keropos lu apa sih, kehebatan lu, maaf aja. Akhirnya dia lapor, Bun saya sudah sukses sekarang, alhamdulillah. Gitu. Ini kalau ini pola-pola, kalau ini saya lihat Pak mau ditarik. Kalau didorong kayaknya kurang, mau ditarik. Tarik kayak ini, kayak gerbong kereta. Betul kata Bapak tadi, bikin kelompok. Kelompok itu bikin koperasi Pak. Misalnya koperasi ikan tuna, 20 orang, dia ada badan hukum, jadi mereka ada klaster, ya, betul Bapak, cocok saya, betul itu Pak, arahan yang benar ya. Jangan arahan yang nggak benar ya Pak. Terus apa lagi nih? Nah, bergaul, belajar, bangun jaringan, bangun bank data, ya, catat nomor WA, HP orang yang kita ketemu. Nah, saya mau ngajak main lagi. Berapa menit lagi ya? Habis ya? Ya Allah, gak terasa. Subhanallah. Gimana ini ya? Ya. Oke ya, saya minta 1 menit aja. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita mau kaya, kita harus bermimpi, realisasikan mimpi itu dengan berani, percaya diri, bekerja sama dengan relasi, membangun usaha dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang seperti saya bilang, ikan tuna tadi sudah ada kaleng, rendang, udah ada kaleng tuna juga bisa ya. Ada selling point, ada nilai jual. Bunda Ratu tidak akan diundang di sini kalau tidak ada selling pointnya. Nggak main-main. Ini undang pribadi. Ya, kalau pribadi Bunda Ratu tidak ada nilai jual dan tidak ada beda, emangnya lulus apa?
Ya, jadi harus ada nilai jualnya. Selling point dan ATM, amati tiru modifikasi, dan beda, minta bimbingan pelatih pelaku metode cemplung kolam. Jadi jangan coba-coba bisnis kalau tidak ada pelatih. Kemungkinan bangkrut 99,9. Ya. Jenis usaha apa? Saya kasih tahu, Indonesia kalau tidak ada pelatih kemungkinan bangkrut 99,9. Ya. Jenis usaha apa? Saya kasih tahu, Indonesia ini teknologinya rendah, ya Pak. Bapak dorong, kita dorong semua ke pertanian, ya pertanian. Misalnya di Lampung apa cabai, apa-apa gitu ya, sayuran, buah-buahan, misalnya keripik pare dan lain sebagainya yang berkembang ya, pertanian, lalu durian dan lain sebagainya, perkebunan, kopi dan lain sebagainya, terus peternakan ya. Nanti saya ada peternakan yang rantai tertutup ya. Terus kuliner Pak, kuliner, perumahan dengan teknologi yang tidak tinggi. Kalau teknologi tinggi kita kalah dengan Cina, dengan Amerika, dengan Eropa, dengan ASEAN, kalah. Dengan Vietnam pun kita kalah. Oke? Terus disiplinkan diri, disiplinkan mitra usaha. Tidak ada pilihan kecuali kita berani memulai, berani aneh, berani mencari guru dan berdoa. Makan sayur buah yang banyak, minum air putih yang banyak, hindari gula, hindari tepung, hindari nasi, ya, karena bikin gendut, bikin ini suami saya ini nanti dia takut katanya, mama makan mah, nanti kalau mama kurus disangka orang, papa nggak bisa kasih makan, akhirnya akibatnya seperti ini. Nah, sekarang tobat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuman berapa sekarang? Grup kan berapa ribu? Grup WA itu bisa 2.000. Ini kan nggak nyampe 100. Masukkan Bunda Ratu di situ. Promosikan semua. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kalau perlu beras beli sama anggota. Kalian harus kompak, jangan sendiri-sendiri. Kalau perlu apa catering, nanti ke Jasa Boga, mau mantu ke Jasa Boga, gitu loh. Nah, itu satu, bikin grup ya, nanti kita mainkan di grup itu. Yang kedua, Bapak Ibu semua harus cari pelatih pengusaha. Misalnya, Ibu mau usaha catering misalnya. Harus belajar sama orang yang usaha catering. Jangan ngasal-ngasal lalu buka-buka akhirnya bangkrut, pinjam bank lagi. Akhirnya usahanya bangkrut, rumahnya disita. Ini banyak terjadi. Ya. Yang ketiga, Ibu, gampang sekali. Nanti dibantu oleh BI, karena BI ini kan pengen devisa ya. Coba nanti BI ATM dengan orang Jogja, orang Jawa itu cepat ya. Ini sekarang ini pengawetannya dengan vakum dan dengan kaleng. Nah, Jepang itu sudah mengembangkan pengawetnya itu beku. Nah, ini yang repot ini POM kadang-kadang. Karena saya sudah ikut, saya ini ada juga NIB. Saya ada NIB. Saya ada bumbu pecel, Bunda Ratu, dan kopi, sudah ada izinnya, IRT-nya, tapi di Jakarta Selatan. Dan saya ada sirup Bunda Ratu, ada bakso, ada mumia, sudah saya urus. Saya nggak pergi ke kecamatan, tinggal saya kasih KTP, saya kasih KK, saya kasih apa lagi, NPWP, saya tanda tangan, dia kirim, saya tanda tangan, saya kirim lagi. Tapi yang ngerjakan bukan saya, anak saya. Nah, makanya anak-anaknya ini harus dilatih nih di medsos ya. Tuh. Berikutnya Bu, soal produk luar biasa di Lampung ini. Nanti coba kue ya, cake Pak ya. Nah, ini kan sudah di launching nih sama kepala dinas. Bapak bikin misalnya berapa orang gulai ulau sapai khas Lampung, binaan BI.
bumbunya sudah instan. Tinggal 1 kilo daging kepala sapi, seperempat kilo bumbu, 3 liter air, selesai. Seperti masak Indomie. Jadi Ibu Ika Boga ya? Jasa Boga, masak itu jangan ribet, ruwet, rempong. Maaf, saya bicara itu, saya sarjana ekonomi. Saya belajar manajemen produksi. Manajemen produksi itu harus efektif dan efisien karena berpengaruh kepada tenaga kerja. Jangan ngutil cabai 10-5 jam. Kelok kata orang Lampung. Kelok deh. Gitu. Ya. Nah, terus apa selling point? Masa jauh-jauh, seruit Kaleng aja selesai. Tahu nggak? Seruit Lampung. Ini maaf nih, udah sakit kaki tahu. Bobotnya. Kalau bobotnya masih 48 masih sanggup. Tapi lumayan ya, udah sejam kan. Gitu. Ya. Jadi Ibu Jasa Boga masuk nanti di grup, kita bina. Kalau soal kuliner, tenang aja. Tenang, gampang. Tenang, gampang. Apa? Tenang, gampang. Coba, tenang, gampang. Jadi Ibu Jasa Boga ya, seruit Lampung, masukkan ke Kaleng, selesai itu, ekspor. Seruit Lampung ya. Nanti seruit itu ada cabenya, ada dilan labuhan, ada gula merah, ada bawang merah, ada ikan di situ. Nah, terus dia di Kaleng, Pak. Kaleng, seruit Lampung, keren ya Pak? Kayak gudeg Jogja. Gampang. Kalau soal konten gampang. Udah. Kalau urusan konten itu produk ya, materinya baik pertanian, peternakan, perikanan, perumahan, jasa boga itu urusan udara. Nanti kontennya urusan Dinas Pariwisata, urusan BNI. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Bunda.